Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini saya akan mengajak kita untuk kembali membahas tentang ketabahan hati. Saudara, tema ini sangat penting karena ternyata ciri orang beriman, orang yang menyembah Allah, orang yang percaya kepada Tuhan dan Mesiasnya Yesus Kristus, ciri utama adalah ketabahan hati. Dia tetap setia, dia tetap mengikut meskipun sedang menghadapi kesulitan, beban, dan persoalan yang berat. Dia akan tetap dan tidak akan jatuh dosa. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara mau menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman di tengah situasi yang sulit ini, persoalan dan banyak masalah ini, maka ciri yang utama adalah tabah di tengah masalah. Tabah di tengah masalah. Ini penting. Pernah dengar enggak? Ada pendeta yang mengalami depresi? Belum. Syukurlah. Pernah dengar enggak? Ada hamba Tuhan yang mati gantung diri? Belum. Syukurlah. Tapi saya menyebutnya ya pernah. Dan itu terjadi. Pernah dengar enggak keluarga hamba Tuhan yang patah berantakan? Belum? Syukurlah. Tapi saya beritahu, banyak begitu juga. Oke, pertanyaan terakhir. Pernah dengar enggak ada banyak orang Kristen, ada orang Kristen yang kemudian di tengah masalah lalu meninggalkan Tuhan, di tengah masalah lalu bunuh diri, di tengah masalah lalu jalan pintasnya keluarganya berantakan? Pernah ya? Pernah. Kalau belum, syukurlah. Tapi saudara, itu fakta yang terjadi. Oleh sebab itu sekarang saya mau mengajak, yuk kita belajar dari seorang tokoh perjanjian lama, namanya Raja Yosafat, yang tetap tabah hati, yang tetap tabah hati di tengah masalah, masalah yang berat sebagai raja. Dan kita mau menemukan apa rahasianya, rahasia tabah hati menurut Raja Yosafat. Kita buka 2 Tawarik pasal 17. 2 Tawarik pasal 17 ayat 3 sampai dengan 6. Saya ulangi, 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai dengan 6. Yang demikian sabdanya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, saya ulangi, dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula, ia menjauhkan diri dari Yehuda segala bukit, ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai dengan 6. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini dan memelihara
dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Ada beberapa poin yang penting, saudara. Yang pertama, Yosafat tabah hati dan diberkati dan sukses. Di sini dikatakan kaya dan terhormat. Ini Raja Yosafat. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya bisa tabah hati seperti itu? Mari kita cermati ayat-ayatnya, saudara. Yang ketiga, ayat 3. Ini yang pertama ya. Yang pertama, 2 Tawarik 17 ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak dahulu, yaitu Daud bapa leluhurnya. Tidak mencari Baal-Baal. Baal itu patung, kalau dulu Baal itu dewa, Baal itu ilah yang bukan Tuhan tapi dijadikan Tuhan. Itu Baal. Oke. Catatan pertama, Tuhan menyertai Yosafat karena dia tidak mencari Baal, tapi dia seperti Daud ayahnya. Kunci dari orang yang tabah hati adalah ia disertai Tuhan. Maka dalam Perjanjian Baru ada istilah Immanuel, Allah menyertai kita. Banyak orang yang lalu lebih gampangnya Allah beserta kita. Tapi saudara tahu, bukan itu rumusan dalam Alkitab. Dalam Alkitab yang benar adalah Allah menyertai kita. Aktif, bukan tapi menyertai. Oke, sudah baca di Injil Matius, Immanuel, nama Yesus itu kan. Itu yang pertama. Immanuel, Allah menyertai kita. Orang yang tidak disertai Allah, tidak mungkin dia tabah. Dan orang yang tabah adalah orang yang disertai Allah, karena Tuhan menyertai dia. Apakah saya, apakah saudara-saudara sungguh-sungguh merasakan bahwa kita disertai oleh Tuhan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua, disertai Tuhan itu karena dia punya kualitas hidup yang baik. Tidak mencari Baal, tapi mencari Tuhan. Tidak mencari ilah, tapi Tuhan. Tuhannya Daud, Yahweh, yang berkarya di dalam Yesus Kristus. Maka yang kedua, apakah saudara dan saya senantiasa mencari Tuhan? Fokus kepada Tuhan. Kalau tidak, ya nggak akan tabah. Karena ketabahan itu berasal dari Allah. Dan ketabahan itu diberikan kepada orang yang disertai. Dan orang yang disertai itu adalah orang yang beriman, yang fokus kepada Tuhan. Jadi, mau orang tabah, menjadi orang yang tabah di zaman seperti ini, syaratnya adalah disertai Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Itu yang tidak harus dilakukan. Disertai Tuhan dan fokus pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, cukupkah tabah hati itu terjadi karena disertai Tuhan dan fokus pada Tuhan? Belum. Pada ayat berikutnya kita menemukan, saudara, bahwa ternyata dikatakan di sini, dengan tabah hati, ayat 6 ya, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara, jadi selain disertai Tuhan, fokus pada Tuhan, maka yang ketiga ada penekanan, dia adalah orang yang menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan berarti melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau, yang ditulis di Alkitab ini. Melakukan apa yang
ditunjukkan Tuhan. Jadi ini poin yang ketiga. Mau tabah hati disertai Allah, fokus pada Tuhan, tapi juga fokus pada diri sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan tabah hati, ya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kenapa disebut dengan tabah hati? Saudara, karena orang yang mau fokus kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu juga butuh tantangan. Nah, kalau tantangannya lalu kita menjadi miar-mio, tidak jejak, di mana kita tidak lagi sungguh-sungguh sebagai orang beriman, ya nggak bisa tabah. Gitu. Makanya harus tabah, menjalankan kehendak Tuhan. Contoh yang paling sederhana, sebagai orang beriman ya kita berdoa kan. Sebagai orang beriman kita baca Alkitab ini kan. Sebagai orang yang beriman kita juga kebaktian di gereja kan. Sebagai orang beriman kita melakukan yang baik di tengah masyarakat kan. Oke. Meskipun mungkin komentarnya macam-macam. Yang paling sering saya dengar misalnya, kita dikira orang yang kafir. Ya biar aja, dengan tabah hati kita tetap melakukan apa yang baik, berbuat cinta kasih dan beribadah kepada Allah, meskipun disebut kafir. Kan gitu. Dengan tabah hati. Lalu ada yang menyebut, oh itu kitab sucinya orang Kristen palsu. Wah. Nanti kalau ditanya yang asli yang mana, nggak bisa ngomong dia. Nggak usah diladeni. Lalu saran saya adalah dengan tabah hati tetap membaca firman Tuhan. Ini dengan tabah hati. Oke? Dengan tabah hati. Lalu misalnya kita diajak yang muda-muda ini melakukan hal yang tidak semestinya. Wah, ini biasalah untuk pergaulan, tos, minum, mabuk misalnya. Saya pernah waktu muda begitu dan saya mengatakan tidak. Lalu mereka bilang, semuci-suci lu. Ayo, menghormati dong sama yang ulang tahun ini. Saya tidak mau, saya ditarik ini, saudara. Dan saya mengatakan, tidak. Dengan tabah hati, saya memutuskan tidak. Karena di dalam kekristenan tidak mengajarkan tentang yang seperti itu. Yang ada adalah pengendalian diri, bukan minum mabuk-mabukan. Gitu. Dengan tabah hati menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sekarang ketemu. Kalau saudara mau menjadi orang yang tabah hati, belajar dari kitab 2 Tawarik, hidup Yosafat, maka kita menemukan satu, ya membina supaya kita ini sungguh-sungguh disertai Tuhan. Yang kedua, ya kita fokusnya kepada Tuhan, bukan pada ilah, bukan pada Baal, bukan kepada yang lain-lain, hanya kepada Tuhan yang berkarya dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya kalau kita mau sungguh-sungguh supaya kita bisa tabah hati, ya kita melakukan kehendaknya secara dinamis. Dan itu memang tidak mudah, karena orang-orang sekitar kita selalu dan macam-macam, bahkan dari kalangan kita sendiri kadang-kadang juga tidak memberi teladan yang baik. Dengan tabah hati kita tetap melakukan. Kalau itu dilakukan, benar-benar kita menjadi tabah hati. Karena disertai Tuhan, karena fokus pada Tuhan, dan karena setia menjalankan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini poin penting. Dan mari kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dan memberkati kita supaya kita mampu untuk melakukan apa yang semestinya. Semoga Tuhan berkati kita. Saudaraku, dengan 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai dengan 6, kita menemukan bahwa rahasia untuk menjadi orang yang memiliki ketabahan hati, saudara, ternyata ada 3. Yang pertama tadi disertai Tuhan, yang kedua kita fokus kepada Tuhan, dan yang ketiga kita fokus untuk menjalankan apa kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Ini sebuah perjuangan,
Ini sebuah panggilan, tapi ini juga sebuah tantangan. Karena kita hidup pada zaman sekarang. Sudah baca ya? Atau belum? Bahwa pada zaman sekarang, pada zaman Google, era Google, konon ada 11 kecenderungan. 11 kecenderungan orang yang hidup di era Google. Salah satu kecenderungan adalah menganggap agama tidak penting. Bahkan menganggap bahwa ya yang Tuhan juga kurang penting. Nanti lain kali kita bahas hal ini. Oleh sebab itu, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita mampu untuk di era Google tetap menjadi orang yang beriman, tetap menjadi orang yang tabah di tengah masalah, kesulitan, dan persoalan, tetap menjadi orang yang setia menjalankan kehendak Tuhan. Yang lain mungkin tidak. Dan yang terakhir, setia untuk tetap mengikut Dia dalam situasi dan kondisi apapun. Baik saudara, mari kita bersama tutup dengan doa. Semoga Tuhan menyertai dan saya percaya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk uraian firman-Mu. Berkatilah supaya kami mampu untuk bertabah hati di tengah masalah, kesulitan, persoalan, tantangan, dan rintangan yang berat. Dan kami mendapatkan pesan penting hari ini supaya kami sungguh-sungguh disertai Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Tuhan berkatilah kami semua dengan segala pergumulan kami masing-masing. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.